Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Yovanda dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum loh. Wah, praktikum apa ya? Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang Kingdom Plante. Kalian tahu nggak sih bahwa Kingdom Plante itu diklasifikasikan menjadi 3 divisi loh. Yang pertama adalah Birophyta yang merupakan tumbuhan lumut. Yang kedua adalah Pteridophyta yang merupakan tumbuhan paku-pakuan. Dan yang ketiga adalah Spermatophyta yang merupakan tumbuhan berbiji. Nah, khusus Spermatophyta itu ada 2 jenis. Ada yang biji terbuka dan biji tertutup, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus melakukan praktikum? Padahal sekarang kan lagi masa-masa pandemi. Apa itu penting? Menurut saya, kita dalam melakukan praktikum mesti mempunyai suatu tujuan. Nah, untuk tujuan saya melakukan praktikum ini yaitu supaya kita mengetahui bahwa di sekitar kita, di sekitar rumah kita saja itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dapat kita temui yang sebelumnya mana kita tahu apa itu jenisnya, bagaimana strukturnya, bagaimana taksonominya, apa namanya. Kadang-kadang kita kan seperti tidak tahu. Tapi dengan adanya praktikum ini, kita akan tahu dengan cara menelitinya. Jadi kita harus selalu semangat walaupun lagi masa pandemi COVID-19. Itu harus membuat kita tetap semangat. Oke? Nah, kalian pada penasaran kan? Ayo kita mulai praktikumnya. Wah, di sini banyak sekali ya tumbuhannya. Kira-kira mana saja yang merupakan tumbuhan Birophyta, Pteridophyta, atau Spermatophyta? Yang pertama adalah tumbuhan lumut. Kalian sudah tidak asing kan dengan tumbuhan seperti ini? Nama biologinya yaitu Kingdomnya Plante, divisinya Birophyta, kelasnya Musci, ordonya Bryales, familinya Polytrichaceae, genusnya Pogonatum, dan spesiesnya adalah Pogonatum sp. Lihat kan, daunnya berukuran kecil, tersebar di sekeliling batang, hidupnya berkelompok, menyerupai hampal tebal mirip bludru. Jenis tumbuhan ini memiliki klorofil loh. Nah, tumbuhan ini dapat tumbuh di permukaan tanah, bebatuan, ataupun di batang pohon seperti ini. Nah, ada juga yang tumbuh di tembok ataupun kulit kayu. Untuk fase gametofitnya itu berada di daun dan batangnya, seperti kita lihat sekarang. Nah, itu merupakan fase dominan dalam tumbuhan lumut. Sedangkan untuk sporofitnya biasanya berbentuk panjang di atas daun, namun di sini belum ada sporofitnya karena masih merupakan fase gametofitnya. Selanjutnya, pada Pteridophyta ada yang namanya paku suplir atau Adiantum sp. Yaitu Kingdomnya Plante, subkingdomnya Trachebionta, divisinya Pteridophyta, kelasnya Phyllosopsida, subkelasnya Polypodicte, ordonya Pteridales, familinya Pteridaceae, genusnya Adiantum L, spesiesnya Diantum sp.
Helai daunnya tidak memiliki bentuk yang memanjang simetris, tetapi bentuknya bervariasi seperti bulat, segitiga, maupun segi empat. Daunnya makrofil dengan posisi yang berseling-seling serta daun yang merupai kipas. Nah, sporofitnya berada di daun muda atau pada tumbuhan paku itu sendiri, sedangkan untuk gametofitnya yang berbentuk bintik-bintik atau coklat di pinggir-pinggir daun ini itu adalah fase gametofit yang merupakan sorus dari protalium yang nanti akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, kita foto dulu bersama tumbuhan paku. Nah, ini juga sama, itu kan ada pinggir-pinggirnya yang berwarna coklat, itu merupakan sorus atau kumpulan sorus yang merupakan sori namanya. Berbeda dengan Birophyta, Pteridophyta itu secara umum dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya karena merupakan tumbuhan sejati, memiliki jaringan pengangkut juga. Manfaatnya juga banyak, ada yang sebagai tanaman hias, menyehatkan tubuh, memaksimalkan glukosa, bahan kembang api, dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan sorus. Namun letaknya berada di tengah. Nah, ini juga merupakan sorus, tapi letaknya bukan di tengah atau di pinggir, tapi tersebar di bawah daun. Nah, ini merupakan tumbuhan cabai atau Capsium frustensis. Nama biologinya yaitu kingdomnya Plante, subkingdomnya Thrasebionta, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Magnolepta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Magnolipsida, subkelasnya Asteraidae, ordonya Solanales, familinya Solanaceae, genusnya Capsium L, dan spesiesnya Capsium frustans L. Tanaman cabai termasuk tanaman berbentuk akar serabut. Daunnya bervariasi berwarna hijau, ada klorofil untuk fotosintesis. Ukuran buahnya juga ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang berwarna hijau, kuning, dan seperti itu ada merah. Gametofitnya berada di bunga, yaitu gametofit betina mikroskopik di dalam bagian bunga dan gametofit jantan mikroskopik di dalam bagian bunga. Atau bisa juga disebut putih dan benang sari, sedangkan sporofitnya berada di batang bawah atau tumbuhan cabai itu sendiri. Dan manfaatnya banyak sekali, bisa untuk bahan makanan untuk dimakan. Oh iya, tumbuhan cabai itu merupakan tumbuhan dikotil. Wah, cantiknya tumbuhan ini. Kira-kira ini tumbuhan apa ya? Pasti masih belum banyak yang tahu bahwa ini adalah tumbuhan pisang-pisang lobster atau Heliconia lobster claus, atau bahasa Indonesianya cakar lobster gantung. Untuk nama biologinya kingdomnya Plante, subkingdomnya Thrasebionta, divisinya Magnolepta, subdivisinya Spermatophyta, superdivisinya Angiospermae, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Zingiberidae, ordonya Rosenae, familinya Zingbrales, genusnya Heliconia, dan spesiesnya adalah Heliconia rostata. Buah tanaman Heliconia ini memiliki warna yang mencolok atau cerah, yaitu merah. Bentuknya juga lonjong. Daunnya tepinya rata, ujung daun meruncing, dan pangkalnya membulat. Seperti ini. Daunnya menyirip tertutup lilin dengan tekstur licin, warnanya yang hijau. Batangnya mempunyai pola percabangan monopodial. Sekali ya, ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, untuk gametofitnya sama seperti tumbuhan cabai yang merupakan Angiospermae, itu terletak pada bunga yang terdapat putih yaitu betina dan jantan yaitu benang sari. Nah, terus sporofitnya terdapat di batang bawah atau tumbuhan itu sendiri. Dan manfaatnya juga banyak, ada yang obat sakit perut, menyerap polutan, dan lain-lain. Bagaimana? Menarik bukan? Tidak terasa ya, kali ini kita telah melakukan suatu praktikum. Ternyata di sekitar kita banyak ya tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Senang sekali ya hari ini kita dapat melaksanakan praktikum ini. Kalau begitu, sekian dari Nazwa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.